Shalom saudara, di dalam Alkitab Allah berkali-kali melakukan mujizat yang dahsyat. Bangsa Israel pernah menyaksikan dan mengalami bagaimana terbelahnya laut dan berjalan di atas dasar laut yang kering. Namun sayangnya hal tersebut tidak membuat bangsa Israel benar-benar mempercayai Allah. Melainkan dalam cerita selanjutnya kita tahu bangsa Israel justru memberontak kepada Allah. Saudara, mujizat adalah tindakan Allah untuk menyatakan kasih dan menolong manusia dengan cara merubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi yang perlu dicatat adalah mujizat tidak pernah menjadi tujuan utama. Tujuan dari terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Dan mujizat terbesar bagi manusia bukanlah tuli mendengar, lumpuh berjalan, tetapi karunia keselamatan Allah yang disediakan lewat penebusan Kristus. Pertobatan sendiri berarti melakukan kehendak Allah dan berbalik kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa. Namun sayangnya Alkitab seringkali mencatat ketika kita sudah diberi mujizat tetap saja tidak bertobat atau mengalami pertobatan tetapi tidak bertumbuh. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dengan berbagai mujizat besar. Seperti kasut yang tidak pernah rusak selama 40 tahun. Apakah saudara terbayang berapa kasut yang dibutuhkan untuk perjalanan 40 tahun di padang gurun? Bisa 10-15 kasut. Tetapi bangsa Israel hanya membutuhkan satu kasut. Jika sekarang kasut itu adalah sandal atau sneaker. Belum lagi air yang keluar dari gunung batu dan makanan yang turun dari langit. Sedemikian dahsyat mujizat Tuhan. Namun tetap saja diakhiri dengan sungut-sungut dan pemberontakan kepada Tuhan. Kedua, Matius 11 ayat 20 mencatat, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sangat banyak melakukan mujizat. Tetapi ironisnya, kota-kota yang mengalami mujizat ini tidak bertobat sehingga dikecam oleh Tuhan Yesus. Ketiga, cerita Simon sang penyihir dalam Kisah Para Rasul yang tak mengerti bahwa mujizat diberikan agar manusia bertobat. Dan rasanya hal-hal seperti ini terus berulang sampai hari ini. Meskipun ada banyak mujizat, tidak semua orang yang menerima mujizat melakukan pertobatan yang sejati. Lalu apa sebenarnya prinsip, tujuan, dan maksud mujizat yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang pertama, mujizat membuka pintu pertobatan. Seperti yang dikatakan di awal, mujizat bukanlah tujuan akhir. Melainkan dari tujuan terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Oleh sebab itu, sia-sialah seseorang mendapatkan mujizat apabila tidak mengarahkan hidupnya kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Setelah mujizat terjadi, ada yang lebih penting dari mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa yang terpenting bukan hanya mengalami mujizatnya, tetapi kehidupan pertobatannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus setelah mendapatkan mujizat. Yang kedua, mujizat akan menunjukkan kuasa Tuhan atas hukum alam semesta. Prinsipnya adalah lewat mujizat kita tahu bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dan segala makhluk di bawah kolong langit ini harus tunduk di dalam namanya. Yang ketiga, mujizat itu dalam rencana keselamatan. Mujizat dipakai Tuhan untuk menuntun orang masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tuhan izinkan mujizat terjadi supaya orang yang mengalaminya juga mengalami kebangkitan iman. Tuhan tidak mau kita hanya terkagum akan mujizat yang Dia lakukan. Ibarat zaman sekarang, Tuhan tidak mau hanya mendapatkan likes yang banyak di sosial media. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika mujizat terjadi, mereka yang mengalaminya menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus yang setia. Yang akan tetap setia baik enak maupun tidak enak keadaannya. Sesungguhnya mujizat itu akan membawa seseorang kepada pertobatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pengumuman Warta Sepekan GBI Basura City. Ibadah Raya Minggu diadakan pada pukul 10 pagi. Doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5:30 pagi. Mari bergabung dalam KUL yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul 7:30 malam. Bila saudara membutuhkan pelayanan jemaat, saudara dapat menghubungi sekretariat gereja. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari siang hari ini buka hatimu dan setiap kita. Saya percaya waktu kita buka hati, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak say, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memberitakan namanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan
kuasa atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. One, two, 3, go! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memberi selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Jesus, haleluya. Katakan ajaib Kau Tuhan, come on. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, amin. Hey, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memberi selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sorak-sorak tepuk tangan buat Raja kita. Sorakan haleluya. Woo. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari sebentar Bapak Ibu Saudara, kita akan mendeklarasikan untuk Pentakosta ketiga. Mari ucapkan dari hati, dan kita berkata kita sungguh-sungguh pasti mengalami Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. In the name of Jesus, berikan tepuk tangan. Sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, waktu kami buka hati, kami pasti mengalami hadirat Tuhan. Dan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dan itu mengubahkan hidup kami. Tuhan, siang hari ini kami buka hati kami. Kami datang kepadamu. Oh Yesus, sesuatu terjadi dalam hadirat-Mu.
Oh Lord. Mari umat Tuhan, angkat suaramu, sembah Tuhan. Jangan engkau berdiam diri, saudara. Mari saat ini dimanapun engkau berada, mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, alami Tuhan. Hiera lama santara lamo yara lama se, hiera lama so. Oh Jesus, hiera lambo shandara lambo lama se. Worship Him. Come and worship Him. Holy Spirit, Holy Spirit. Hiera la basa nara lamu, hiera la masih. Engkau Bapakku, pengharapanku ada padamu Tuhan. Oh Jesus, we worship you Lord God. We worship you. Tuhan, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku saat hatiku takut. Ku percaya kepadamu. Tuhan, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku saat hatiku takut. Ku percaya kepadamu. Ku rasakan tenang hatiku tinggal di dalam hadirat-Mu, lewati badai ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Tuhan, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku saat hatiku takut.
percaya kepadamu. Tuhan, Kaulah Bapa-Ku, tempat perlindungan kami. Oh Yesus, saat hatiku takut, ku percaya kepadamu. Katakan, ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadiratmu. Lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadiratmu. Lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku rasakan tenanglah hati kami Tuhan. Lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ora lama sandakara lamo, ora lama sandara lamo yang namase. Hiara lamo, lama soho. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Melewati badai, melewati pergumulan yang berat sekalipun, kami percaya kami punya Bapa yang setia, Bapa yang selalu memegang tangan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Bapa yang baik. Kurala bayara lama sandara lama yara lama, kurala bayara lama lama lama. Katakan, ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadiratmu. Lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang. Ku rasakan hadiratmu. Lewati badai, ku tahu Tuhan memegang tanganku. Biar musik menaikkan pujian ini. Tuhan, Kau yang tahu akan setiap hati kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau berkata Tuhan, kami mau tetap percaya akan janji-Mu dalam hidup kami. Kami tetap berkata, Engkau Allah yang setia. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan.
melayani kami Tuhan. Jesus God, Lord. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu, lewati badai, ku takkan goyah, ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku rasakan, katakan, tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu, lewati badai, ku takkan goyah, ku tahu Tuhan memegang tanganku. Come and worship Him. Come and worship Him. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Mari alami Tuhan. Oh Jesus. Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan selalu memegang tangan kami. Oh Rabasyata kaya namo, kenamo, syeta kaya namo. Oh kita basandara lamo, lama se. Haleluya. Mari bangkitkan rohmu saudara. Mari bangkitkan imanmu sore hari ini. Hiralabaya, ralabaya, ralabaya, ralabaya. Urabasanda karalabo. Hiaralabo. Presence, Lord Jesus. In your presence, Lord God. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami tinggal tenang. Yeah. Woo. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan, ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu, lewati badai, ku takkan goyah, ku tahu Tuhan memegang tanganku, ku rasakan
Takayalamo. Oh Jesus God. Oh Jesus Lord. Lord God. Sore hari ini Tuhan, mari berbicara buat kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan buat umat-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu yang mengubahkan kami. Kami tahu firman-Mu yang meneguhkan hati kami Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Sebab itu, sore hari ini, kami buka hati kami lebih lagi Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. In the name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memberitakan namanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan di rencana-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita sekarang masuk di bulan ketiga dari tahun 2022. Luar biasa pimpinan Tuhan membawa kita dari waktu ke waktu. Dan hari ini sama-sama kita mau dengar firman. Biarlah pengurapan Roh Kudus turun di tempat ini, dimanapun Anda mengakses rekaman ini. Dan pada waktu kita mendengar firman, berdoa dalam hadirat Tuhan, semua akan diberkati Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa lebih dulu. Satukan hati kita semua sama-sama. Bapa di surga, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Dimanapun kami berada, Tuhan hadir saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hadirat-Mu mengurapi semua kami, termasuk semua yang mengakses dari rekaman ini. Dan biar kami semua boleh diberkati waktu mendengar dan merenungkan firman. Bersabdalah, kami siap mendengar. Tuntun kami, bulan ini kami melangkah, siap jadi murid Kristus lebih lagi. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memimpin kita dari waktu ke waktu sampai hari ini. Perjalanan dalam tahun paradigma yang baru ini, kita melangkah terus. Dan ada satu yang saya mau ingatkan, atau Tuhan taruh di hati saya untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu semua. Apapun tahunnya, tema tahunnya, apapun visinya, semua kita harus memperhatikan yang namanya amanat agung. Katakan amin. Amanat agung harus diselesaikan. Dan itulah sebabnya kenapa Pentakosta ketiga Tuhan buat. Kenapa Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Hari-hari ini semua yang terjadi itu semua di dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan mau agar Bapak Ibu Saudara dan saya semuanya jadi murid Kristus. Kenapa? Karena dalam amanat agung itu baru bisa diselesaikan kalau segala bangsa, semua bangsa itu jadi murid Kristus. Untuk menyelesaikan amanat agung, tidak cukup hanya dengan baptisan. Jiwa-jiwa yang bertobat lalu kemudian dibaptis, itu baik, tapi itu baru setengah dari amanat agung. Ada lanjutannya Bapak Ibu, yaitu menjadi murid. Katakan sama-sama, menjadi murid. Ya. Habis dibaptis harusnya ada lanjutannya. Bagaimana Anda dan saya dimuridkan, belajar untuk menjadi seperti Yesus. Dedikasikan hati. Memang untuk selamat itu gratis.
Anda percaya, maka anugerah turun. Kita diselamatkan. Tetapi untuk menjadi seperti Yesus, itu membutuhkan dedikasi. Itu membutuhkan semua yang kita punya untuk diletakkan di depan Tuhan. Jadi murid, belajar. Nah, kalau kita mau jadi murid, maka Matius 10 ayat 25a mengatakan, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Target kita untuk menjadi murid Kristus adalah menjadi sama seperti guru kita. Menjadi sama seperti. Artinya bukan kita jadi Yesus, tapi jadi seperti Yesus. Katakan amin. Menjadi seperti Yesus. Karakter kita dirubah. Respon kita berubah. Cara pandang kita berubah. Paradigma kita berubah. Seperti Yesus. Itu namanya murid. Belajar seperti Yesus. Nah, berapa waktu kemarin Tuhan taruh kata-kata ini dalam hati saya. Dan saya coba selidiki di Alkitab, lihat di Injil. Di bagian mana saja yang letter lah benar-benar literally mengucapkan secara deskriptif, secara definitif apa itu murid Kristus. Kalau bicara soal yang implisit, yang perlambang, perumpamaan, mungkin ada beberapa hal lagi, banyak. Tetapi yang benar-benar kata-kata Tuhan Yesus yang menjelaskan tentang apa itu murid Yesus. Dan saya temukan beberapa ayat. Nah, ini yang kita mau belajar ya sama-sama. Saudara dikasih Tuhan, supaya bulan ini Bapak Ibu Saudara tetap fokus untuk menjadi murid Yesus. Karena paradigma yang baru itu tidak bisa otomatis kemudian kita miliki. Kita perlu belajar. Semua murid Kristus yang mau belajar katakan amin. Ya, perlu belajar saudara. Yang pertama, Lukas 14 ayat 27. Lukas 14 ayat 27 berkata begini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau mau jadi murid Yesus berarti memang harusnya memikul salib, mengikut Yesus. Untuk ikut Yesus akan ada salib. Akan ada tantangan. Akan ada masalah. Yang saya maksud dengan salib, yang saya maksud dengan tantangan di sini bukan dikejar-kejar penagih hutang karena punya hutang. Bukan itu. Ya. Lalu kemudian kita mengalami masalah karena perbuatan kita di masa lalu. Kalau itu ayat yang berlaku buat Anda adalah apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ya. Itu bukan salib. Itu bukan salib. Yang dimaksud dengan salib ini adalah harga yang harus kau bayar pada waktu engkau mau menjadi seperti Yesus. Pada waktu engkau mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi di dalam masa-masa seperti sekarang ini, Tuhan mau Anda dan saya belajar. Supaya waktu kita semua melangkah, mengambil keputusan. Baik di kantor, di rumah, di masyarakat, di sekolah, di pelayanan, di gereja. Semua langkah kita gak kompromi. Kita lakukan sungguh-sungguh sesuai firman Tuhan. Dan kalau gara-gara itu kita ketemu tantangan, kita ketemu masalah, bayar harganya. Pikul salibnya. Pikul salib. Saya kenal seorang konglomerat. Perusahaannya besar, karyawannya banyak, uangnya banyak. Tapi dia jadi anak Tuhan. Sungguh-sungguh. Suatu kali dia mau beli sebuah properti. Dan dia ditipu saudara. Dia ditipu. Nah waktu dia ditipu, dia tergodaan untuk memakai uang untuk istilahnya membalas itu banyak, besar. Tapi saya ingat dia curhat sama saya. Terus dia bilang begini, Pak Jo, kalau saya pakai cara saya dulu sebelum saya jadi anak Tuhan, wah itu penipu sudah habis. Tapi saya ingat kalau hari ini saya ini anak Tuhan, saya gak boleh lagi pakai cara seperti itu. Akhirnya dengan cara yang lebih sulit,
Dengan cara yang lebih susah, dia berhasil mendapatkan kembali apa yang dia memang beli. Penipu itu kena hukumannya. Tapi ada dua kemenangan di sini. Bukan cuma untuk mendapatkan properti yang dibeli, tapi menang juga untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Itu yang namanya pikul salib. Memang kayaknya jadi lebih sulit, lebih susah, lebih ribet. Tapi itu harga yang kita bayar. Itu yang namanya pikul salib. Yang ngerti katakan amin. Saudara kasih Tuhan, barang siapa tidak memikul salibnya dan ikut aku, ia gak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Berapa banyak yang mau jadi murid Tuhan Yesus? Bayar harganya. Bayar harganya. Memang gak gampang, tapi bisa karena Tuhan yang bilang. Kalau Tuhan memberi perintah, maka kita harusnya bisa. Karena Allah kita tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang kita tidak bisa melakukannya. Yang kedua, saudara, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Target dari pikul salib, target dari ketaatan melakukan firman adalah perubahan menjadi seperti Yesus. Dan perubahan belum perubahan sampai perubahan itu terjadi. Artinya memang harus benar-benar ada metanoia di sana. Ada transformasi, ada perubahan karakter di sana. Yang tadinya tukang marah-marah menjadi lebih sabar. Yang tadinya pelit menjadi murah hati. Yang tadinya kita adalah orang yang mungkin tidak suka menolong, kita mulai peka terhadap kebutuhan sekitar. Kita mulai mau jadi garam, mau jadi terang, dan sebagainya. Walaupun waktu kita nolong orang-orangnya mungkin melupakan kita, gak apa-apa, itu salib. Pikul aja. Lakukan semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang ngerti dan setuju sama saya katakan haleluya. Saudara kasih Tuhan, ini bagian tugas kita sebagai murid Kristus. Murid Kristus, paradigma murid Kristus. Cara mengerti, cara pola hidup seorang murid Kristus. Apa ya yang harus kita perhatikan dari sana? Ya, perubahan itu. Belajar, berubah. Belajar, berubah. Ya, saudara dikasih Tuhan. Yang menarik dari kata-kata di Amanat Agung itu adalah begini. Dikatakan, jadikanlah semua bangsa itu muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Saya lebih suka bahasa Inggrisnya. Teach them to observe everything that I have taught you. Ajar mereka menyaksikan apa yang kuajarkan kepadamu. Jadi cara mengajarnya adalah Anda dan saya melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Orang yang mau belajar nanti nonton kita melakukannya. Artinya Bapak Ibu Saudara harus mempertontonkan lebih dulu. Ini yang namanya murid Yesus. That is why you have to perform. Anda dan saya mesti melakukannya lebih dulu, baru orang lain menyaksikannya. To observe, mengamati. Saudara ini kasih Tuhan. Haleluya. Saya berdoa, semua yang ada dalam ibadah hari ini mau jadi murid Yesus yang sungguh-sungguh. Amin. Saudara ini kasih Tuhan. Ada satu yang menarik, yaitu waktu saya pelajari dari 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Matius, Markus, dan Lukas. Ternyata 3-3-nya fokus di 2 poin ini. Ya. 3-3-nya Matius, Markus, Injil Matius, Injil Lukas fokus kepada 2 poin ini. Bagaimana seorang menjadi murid Kristus, dia sangkal diri, pikul salib, lalu ikut Tuhan. Dan yang kedua, memiliki target untuk berubah menjadi seperti Yesus. Nah, kita sama-sama belajar bahwa Injil yang keempat, yaitu Yohanes, ditulis di hari tua dari Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes itu menuliskannya untuk melengkapi apa yang sudah ada di Matius, Markus, dan Lukas. Mungkin Rasul Yohanes membaca Matius, Markus, dan Lukas dan melihat apa yang masih kurang, yang perlu ditambahkan.
Nah, ada beberapa catatan. Kejadian-kejadiannya itu sebenarnya ada di Matius, Markus, dan Lukas, tapi nggak disinggung oleh penulisnya. Ya, nah kayaknya itu perlu jadi perhatian sehingga Rasul Yohanes menuliskannya di Injil Yohanes. Di Yohanes pasal 6 ayat 66. Suatu kali Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kejadian ini semua Injil menuliskannya. Tetapi ada kata-kata di belakangnya. Yaitu waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa tubuhku kamu harus makan, darahku kamu minum, baru kamu mendapatkan semua janji Tuhan, kerajaan Allah. Pada waktu itu diucapkan, saudara kasih Tuhan, Yohanes 6 ayat 66 mengatakan begini. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Perhatikan sekali lagi kata-katanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Yang meninggalkan Tuhan itu bukan pengikut, bukan simpatisan, tapi murid. Ternyata murid masih bisa ninggalin Tuhan. Ternyata seorang murid masih bisa ninggalin Tuhan. Kalau hanya fokus kepada yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Makanya Rasul Yohanes perlu nambahkan lagi beberapa poin untuk memastikan supaya seorang murid itu tidak mundur lagi. Menjadi murid Yesus yang sejati. Katakan sama-sama, murid yang sejati. Murid yang sejati tidak akan meninggalkan gurunya. Dia akan terus bergerak, terus berjuang sampai dia bisa jadi seperti Yesus. Apa yang ditambahkan? Yang pertama, Yohanes 8 ayat 31. Dalam Yohanes 8 ayat 31, Rasul Yohanes menambahkan, dia bilang begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tetap dalam firman. Inilah sebabnya kenapa saya dan pendeta-pendeta lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, gembala-gembala yang lain ribut terus untuk baca Alkitab, cari rema di dalamnya, hidup sesuai firman. Kenapa? Karena rupanya ini merupakan salah satu kunci untuk bisa tetap jadi murid Yesus yang tidak pernah mundur. Tetap dalam firman. Anda udah taat, puji Tuhan, taat lagi. Besok taat lagi, minggu depan taat lagi, bulan depan taat lagi. Sehingga kita bisa pertahankan posisi ini. Bahkan lebih dalam lagi, jadi seperti Yesus. Tetap dalam firman, konsistensi. Baca, renungkan. Baca, renungkan. Waktu kita membaca Alkitab, cari rema di sana. Taati, hidupi hari itu. Besok pagi, baca lagi, cari rema lagi, jalan lagi. Sehingga kita bisa dapat perintah harian dari Tuhan. Kita nanti bisa dapat tema mingguan dari Tuhan, bulanan, dan seterusnya. Ya. Dan kata muridku ini, buat saya pribadi, sudah 3 minggu saya renungkan terus-terusan. Seperti sudah jadi rema buat saya untuk terus memperhatikan. Jadi orang yang mau belajar jadi murid Yesus. Saudara kasih Tuhan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, akan ada godaan untuk keluar dari firman Tuhan. Waktu saya belum sungguh-sungguh, saya sudah Kristen tapi saya belum sungguh-sungguh. Ya, saya pengusaha waktu itu, belum pelayanan. Ada 2 buku yang merupakan pedoman hidup saya. Ya, saya dulu belajar yang namanya Sun Tzu. Anda tahu itu kitab perangnya dari China. Lalu kemudian ada satu lagi yang namanya Taiko, saudara. Itu seperti Sun Tzu tapi dari Jepang. 2 buku itu jadi pedoman buat saya, buat bisnis, buat organisasi, dan sebagainya. Saya hidup menurut buku itu.
Tapi waktu saya lahir baru, saya belajar firman, saya belajar untuk jadi murid Yesus, berubah semuanya. Sekarang Alkitab buku pedoman saya. Saya berusaha terus belajar untuk tetap dalam firman Tuhan. Tetap dalam firman Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, saudara dikasih Tuhan, Rasul Yohanes mengajarkan lewat kata-kata Tuhan Yesus. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Wow. Ada satu hal yang menarik, bahwa supaya kita tidak mudah mundur, supaya kita tidak mudah nyerah. Kalau ada tantangan, kita gak keluar dari kumpulan orang percaya, saling mengasihi. Jadi murid yang sejati berarti harus saling mengasihi. Saling mengasihi. Saudara dikasih Tuhan, apakah bisa saling mengasihi di ibadah raya yang fellowship-nya agak kurang, orangnya terlalu banyak, mungkin agak sulit. Lebih mudah kalau kita punya waktu untuk ngobrol, untuk kumpul, untuk sharing. Dan itu cuma mungkin terjadi kalau engkau masuk cool, engkau masuk komsel. Saudara mau jadi murid Kristus, masuk di cool, masuk di COT. Di sana Anda dan saya bisa saling mengasihi. Ada yang mungkin kena COVID, ada yang mungkin kena Omikron, Anda bisa bantu mereka. Anda bisa mendoakan, Anda bisa WA, telepon, nanya kabar. Kita saling mengasihi. Puji Tuhan. Bisa info ke gereja, info ke teman-teman yang lain untuk bantu. Mungkin dia kurang obat, mungkin dia kurang makanan, karena tidak bisa kerja. Kita bisa tolong, kita bisa kirim, kita saling telepon, saling mengingatkan. Kadang-kadang kita bisa doakan, saling mengasihi. Kadang-kadang problemnya bukan cuma COVID dan Omikron saja, tetapi mungkin ada kerjaan, lagi gak boleh kerja, lagi gak ada pendapatan. Anda dan saya bisa saling menolong. Ini yang namanya saling mengasihi, saling memperhatikan. Mungkin ada problem di keluarga, kita bisa saling menasehati karena kita saling mengasihi. Studi, yang lagi skripsi, yang lagi tesis, mungkin lagi kesulitan karena sekarang gak bisa bergerak bebas. Kita saling mengasihi, kita saling menolong, saling menopang. Mungkin bisa bantu dengan relasi yang kita punya, mungkin kita bisa bantu dengan macam-macam. Saudara kasih Tuhan, saling mengasihi. Saling mengasihi. Buat hamba-hamba Tuhan, khususnya yang anak-anak muda yang sedang mau bertumbuh dalam pelayanan, saya mau kasih tahu ya, apapun pelayananmu itu baik-baik aja kalau dilakukan untuk Tuhan. Tapi pelayanan belum pelayanan kalau pelayanan itu belum menyentuh manusia yang lain. Karena kalau engkau murid Kristus, maka pelayananmu akan mengasihi sesamamu, akan dirasakan oleh sesamamu. Jadi sekali lagi, tambahan dari Rasul Yohanes adalah tetap dalam firman, saling mengasihi. Saling mengasihi. Hasil survei dari George Barna mengatakan begini, ada 3 alasan utama kenapa seseorang tidak meninggalkan gereja, tidak pindah gereja maksudnya. Nomor 1, bukan karena gembalanya, bukan karena pengajarannya. Nomor 1, karena dia menemukan ada keluarga atau keluarga baru di dalam gereja. Berarti ada hubungan saling mengasihi di sana. Nomor 2, cuma turun sedikit dari situ, dia menemukan pertemanan di dalam gereja. Masih tetap saling mengasihi. Nomor 3, baru karena gembalanya. Karena dia suka, karena dia hormat, karena dia meneladani dan sebagainya. Sebenarnya kasih Tuhan. Jadi kelihatan banget yang namanya
saling mengasihi itu mengikat kita sama-sama. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang terakhir, yang namanya murid. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jelas banget. Apa yang saya tuliskan, apa yang saya sampaikan ini, semuanya literally, letterlek. Benar-benar diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, direkam oleh Rasul Yohanes. Bahwa yang namanya murid itu seperti itu. Memang nomor satu adalah pikul salib, ikut Yesus. Nomor dua, berubah menjadi seperti Yesus. Nomor tiga, ternyata harus tetap dalam firman Tuhan. Yang keempat, saudara dikasih saling mengasihi. Tapi yang kelima bilang begini, berbuah. Singkatnya, buah itu apa? Sesuatu yang keluar dari hidupmu dan dinikmati oleh orang lain. Karena gak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Semua buah itu yang makan bukan pohonnya. Nah jadi kalau kita berbuah banyak berarti yang menikmati kita itu banyak. Orang di sekitarmu menikmatimu enggak? Kalau engkau hadir ada shalom enggak? Kalau engkau hadir ada damai sejahtera? Kalau engkau hadir orang merasa ditolong? Apakah akan ada ketenangan ketika engkau hadir? Ada sukacita? Atau jangan-jangan kalau kita hadir orang bubar? Atau kalau kita hadir malah ada perpecahan? Kalau engkau murid Yesus, maka kalau engkau hadir ada buah yang baik dan banyak dinikmati oleh sekitarmu. Orang-orang di sekitarmu menerima berkatnya. Papa mama pulang, maka rumah itu menjadi damai sejahtera atau rumah itu malah jadi chaos. Wah, papa mama gak ada, aman tentram. Begitu papa mama pulang, berantem, rame, gak ada damai. Itu berarti papa mama belum jadi murid yang berbuah. Buah dinikmati di dalam keluarga, buah dinikmati dalam buah dinikmati di dalam gereja, buah dinikmati di dalam masyarakat. Di mana kita berada? Hidupmu dinikmati orang lain, hidupmu dinikmati Tuhan. Dinikmati Tuhan. Berbuah. Kalau kita udah nyampe di sini, akan sulit untuk engkau mundur lagi. Karena Tuhan sudah membawa engkau sampai sejauh itu, luar biasa. 5 hal ini kategori dari murid Kristus. Ayo perhatikan sama-sama. Kita mau menyelesaikan amanat agung. Amin. Dan untuk itu mulailah dari diri kita sendiri. Semua anak-anak Tuhan yang hari ini beribadah bersama-sama, periksa. Yuk jadikan ini pedoman. Sepanjang bulan ini jadi murid Kristus, murid yang sejati. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Mari nyatakan lebih lagi, supaya kami bisa berubah jadi seperti Yesus Tuhan. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Oh, aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku.
selamanya. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Yesus, ku cinta selamanya. Yesus, ku cinta selamanya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ora maya shana maya rania mata kamaya shana maya rana maya sando. Haleluya, rana marana marana maya shana marana maya bo. Rana maya shana maya. Biar kami jadi murid Kristus lebih lagi. Hidup kami menyenangkan hati-Mu, Tuhan, sepanjang hayat kami, Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih. Biar firman yang kami dengar hari ini jadi rema, dan kami boleh hidup di dalamnya. Urapi kami semua, Tuhan. Urapi kami. Kita akan terima doa berkat. Mari kita angkat hati kita sama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan mengutus Engkau kembali ke dalam kehidupanmu sehari-hari untuk menjadi garam dan terang dimanapun Engkau berada. Setiap langkahmu dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan. Engkau akan melihat favor, Engkau akan melihat penyertaan Tuhan. Mujizat akan terjadi, dan pembelaan, pimpinan, pertolongan Roh Kudus ada terus bersama dengan kita. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semuanya. Selamat hari Minggu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan